Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Yang pertama ada ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, ke-6 Cepin, ke-7 Japa, ke-8 Main, ke-9 SMGR, ke-10 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama, ada ASCI yang ditutup di harga 6.250. Terkoreksi 1,18%. Kalau dia transaksi asing itu net sell. Kalau dia bakar semuanya ASCI ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ASCI ini belum kemana-mana. Untuk dia nutup gap dividennya agak berat ya, kecuali memang ISG tembus 6.900. Di bawah itu kemungkinan besar ASCI itu konsolidasinya di area ini. Mentok kalaupun naik 6.525 ini aja. Konsolidasi di bawah ini bahkan bisa pola dead cat bond ke area 5.800 5.750 ini. Ini kan dia lagi dalam pembentukan koreksi ABC. Kemungkinan besar loh ya, karena sudah selesai dia dalam membentuk Elliott Wave, Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5. Dan terlihat juga Wave 3 sama dengan Wave 1 dan Wave 5-nya lebih besar. Ini selesai, harusnya ABC konsolidasi dulu baru ada mungkin uptrend lagi ya, tapi tetap menurut saya tahun ini ASCI akan nutup gap dividennya. Dan juga bagi bapak ibu yang beli di pucuk mungkin 6.800 6.600 itu nggak masalah, tinggal strategi average down kalau ada dana. Kalaupun nggak average down, kemungkinan besar bisa dapat minimal BEP lah ya. Tahun ini peluang besar sih nutup gap dividen, dan ke 6.800 tuh ada peluang uji lagi. Bisa jadi ASCI ini misalnya ini pola dead cat bond turun koreksi, konsol dulu di area ini baru nanti naik. Dan bisa juga konsolidasinya di area range yang cukup lebar, dia mantul ke bawah terus naik ke atas baru konsol seperti ini juga bisa ya. Tapi perlu hati-hati kalau ASCI ternyata pola dead cat bond jebol juga 5.800 5.750 bisa ke 5.400, tapi makin murah. Yang penting sabar aja. Kalau memang dia turun lagi lebih dalam ya, tinggal average down, peluang besar tetap capital gain Bapak Ibu ya. Yang nyangkut di 6.800 average down di 6.000 aja peluang besar tahun ini nih ya. Kalau saya lihat tetap profit, apalagi nanti dia turun ke 5.800 5.400 average lagi sekali lagi di bawah, sangat berpeluang bisa profitnya juga cukup besar, mungkin di atas 7% 8% tahun ini ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, menurut saya gambarannya bisa seperti itu melihat dari teknikalnya dan melihat dari time frame weekly-nya juga. Memang ini sangat perlu hati-hati kalau sampai jebol 5.600. Bisa lebih lama naiknya, tapi peluang naik tetap ada, menguji wave 5-nya yang terbentuk tahun ini di 6.800 high-nya. Seperti itu untuk ASCI. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Auto yang ditutup menguat 3% ke harga 2.060. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bokar suaranya Auto ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Auto cukup luar biasa ya, bagus polanya ya. Nih kelihatan kan 1.800 dijaga dan dia rebound. Nih, bagi teman-teman yang perhatikan Auto tuh nekat-nekatan aja. Kelihatan dulunya itu resisten kuat, ditembus dengan volume besar, bagi dividen langsung ditarik naik lagi ya. Udah nekat harusnya. Dan saya memang nggak perhatikan karena lebih ke ICE waktu itu ya. Di Auto masih punya ICE juga. Jadi karena melihat Auto ini habis bagi dividen, takutnya memang turun. Habis itu saya nggak perhatikan lagi candlenya. Ternyata memang bagus konsolidasinya. Ya, seperti itu. Kalau kita sering melihat candle tuh, nanti pasti nemu aja saham-saham yang ada potensi bagus, walaupun memang nggak 100% bisa benar ya. Kadang juga saya beli BBKP kemarin kena buang malah ya. Jadi seperti itu. Untuk Auto ada peluang ke 2.200 kalau melihat volume meningkat, sangat berpeluang ke atas. Cuman ya kalau lambat naiknya ya sabar aja. Tapi kelihatan volume meningkat ya. Harusnya sih masih ke atas untuk Auto. Peluang besar sih 2.200 diujinya. Mungkin 1-2 minggu ke depan. Semoga aja nggak ada sell in Mei. Yang penting ISG nggak turun dari 6.700. Itu aja kuncinya. Kalau turun ya balik arah Auto ke bawah dulu. Seperti itu untuk Auto. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada IMAS yang ditutup di harga 2.890 menguat 5%. Kalau dia transaksi asing malah net buy 11 miliar. Kalau dia bakal sebenarnya IMAS diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa IMAS ya. Bahkan dari 31 Maret 1,5 bulan
terus naik, candlenya hijau terus. Ini ada yang takut gak ya? Para trader mungkin kebanyakan juga agak ragu masuk ke laut seperti ini udah ketinggalan. Nekat beli di harga pucuk tuh hoki aja kalau di bawah naik. Kebanyakan coba Bapak Ibu perhatikan histori transaksi Bapak Ibu yang beli di area pucuk pas lagi candle hijau-hijaunya, mana lebih sering? Pasti lebih sering merah nyangkutnya daripada yang seperti ini nih. Sangat jarang terjadi ya. Hoki aja. Kalau nekat beli nggak ada plan, ya oke. Kalau saya memang nggak, saya perhatikan ya, karena udah ketinggalan lah. Resikonya tuh lebih besar ya. Dan terlihat memang dia menembus resisten semenjak 4 tahun yang lalu, 2019. Ya, 2800, 2600 ditembus. Dan kondisi seperti ini bisa jadi dia tuh ke 3000. Di toelnya 3000 nih, ke luang besar. Imas, tapi ini kembali lagi disclaimer. Perkiraan saya 2000 aja ada koreksi dalam, ternyata ditarik naik lagi ke atas ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya udah 5 minggu naik terus, volume juga makin membesar. Ya hangat beresiko lah kalau baru nangkap pisau jatuh. Takutnya tiba-tiba ARB berhari-hari itu yang nyakitin ya. Nggak bisa keluar ARB diiris pelan-pelan, bahkan mungkin bisa 7 kali 8 kali, itu kali aja 7%. Hampir 50% tuh. Jadi anggap aja ketinggalan lah ya. Jangan, cari yang lain aja untuk IMAS. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMJS yang ditutup di harga 446 menguat 1,82%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya IMJS ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya IMJS. Nah, kalau seperti ini masih bisa kalau nekat ya, tapi pakai 430 itu aja. Ini kan dia baru menembus resisten minornya 436 430 tuh. Nah, jebol itu out aja dulu. Ini lagi mencoba menembus kembali trendline downtrendnya semenjak peaknya 4 tahun yang lalu di 2019 ya. Ini retest. Kalau untuk IMJS mungkin masih bisa naik ya. IMJS kalau besok tembus 450 ada peluang ya. Kelihatannya loh ya, mengarah ke level psikologisnya 500. Ada peluang ke 500. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Itu aja risk rewardnya. Besok tembus 450 ke 500 minggu depan. Ya MJS. Seperti itu. Untuk MJS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1200. Terkoreksi 1,63%. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya MPMX didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPMX asal bertahan. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 1200 tuh, itu harus dijaga. Kalau lebih konfirmasi, kalau sampai jebol 1165 nya atau 1150 jelek pola dari catbot. Kalau ada yang beli di 1200 ya harus siap cut loss sekitar 5% ya. Ini bisa jadi konfirmasi swing low. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya hammer, apalagi kalau besok rebound tutup di atas 1220 atau 1230, sinyal oke. Bisa berpeluang ke 1300 sampai 1350 lagi. Potensi upside-nya masih bisa 10%. Tinggal stop loss kalau dia jebol 1150. Support sandaran terakhirnya ini, support swing low-nya ini di 1150. Itu support yang harus dijaga oleh MPMX. Jadi kalau mau konfirmasi bagus besok harus hijau, tutup minimal di 1220 untuk MPMX. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin ya, ditutup di 4690 menguat tipis 0,21%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal sebanyak Cepin diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Cepin lagi konsolnya cukup bagus. Ini kumpulin aja dulu. Kalaupun tiba-tiba dibuang, makan di bawah ya. 4400 tuh harus dijaga. Ini indikasinya sudah bagus untuk Cepin. Konsolidasinya juga oke, dan dia berhasil break dari 4600 dengan volume yang cukup besar. Cuman setelah dia beberapa hari ini coba naik, kemudian membentuk higher low, tapi ekor panjang dari atas, berarti seller masih banyak di atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya inside bar, candlenya oke nih. Minggu depan bisa lanjut rebound, tembus 4800 tuh siap-siap mencoba kembali uptrend, minimal mengarah ke 5000 harga psikologisnya. Oke nih untuk Cepin, sabar-sabar aja, kesempatan average down bagi yang punya dan nyangkut dari atas ya. Jadi seperti itu untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di harga 1090
menguat 2,34%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker primernya Japa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Japa juga bagus. Minggu ini dia sudah membentuk swing low kalau bertahan di atas. Kalau bisa tutup di atas 1100 besok, konfirmasi bisa swing low minggu ini dan minggu depan lanjut naik. Neckline-nya pakai aja 1110. Ini neckline-nya ya. Tembus itu mematahkan tren downtrend semenjak Maret sebulan yang lalu. Siap-siap uptrend, targetnya 1200. Harga sekarang memang supportnya agak jauh. Kalau support kuatnya di 1000. Support minor 1050 untuk Japa. Kalau benar besok dia tembus 1100, konfirmasi swing low minggu ini dan minggu depan lanjut naik 1200 potensi arah. Kalau dilihat mingguannya memang candle hammer kurang oke, tapi ada rejection, ada buying power dari bawah nahan. Jadi besok kalau tutupannya tiba-tiba jadi hammer, berarti kalau hammer harus tutup minimal di 1100. Bagus lagi di 1110. Minggu depannya lanjut, targetnya 1200. Tapi ini kembali lagi disclaimer on untuk Japa. Bisa diperhatikan. Seperti itu untuk Japa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di 414, tar koreksi 0,48%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bekas lainnya main sedikit ada akumulasi tapi distribusi, tapi likuiditasnya kecil. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk main ya tunggu 420 tembus baru oke. Di bawah itu agak rawan masih. Nah, support quote-nya pakai aja 400. Jebol 400 tinggalin. Jangan diharap-harap. Kalau baru berharga sekarang ya tergantung masing-masing untuk main. Ya, jadi tinggal lihat besok kalau tembus 420 minggu depan lanjut. Karena dia sudah membentuk swing low walaupun lebih dalam. Tapi kalau konfirmasinya tembus 420 sinyal oke untuk main. Seperti itu. Tapi main ini likuiditas kecil. Kalau mau yang tebal-tebal likuiditas dan bagus liquid, pilih Japa atau Cepin. Seperti itu. Untuk main langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 5.875, terkoreksi 2,8%. Kalau di atas transaksi asing net sell. Kalau di bakar sebenarnya SMGR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMGR setelah dia break di rebound dan dibuang lagi. Nggak tahu nih bertahan gak di atas 6.000. Oh jebol 6.000 ya. 5.800. Ya ini sandarannya 5.700. Jebol itu jelek. Harusnya besok itu candlenya jelek-jeleknya ya doji atau hijau lagi balik ke 6.000. Itu aja. Jebol 5.000 berapa nih? 5.700 indikasi jelek lah karena dia itu turun hari ini. Jebol 6.000 tuh dengan volume besar berarti buangan juga cukup besar. Nah itu hati-hatinya besok konfirmasinya harus bertahan di atas 5.700 untuk SMGR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup dari 10.225 menguat 0,24%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya INTP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INTP tetap bertahan di atas 10.000 masih aman ya. Apalagi candlenya doji. Oke nih, tapi lebih konfirmasi kalau dia tembus atau nutup gapnya di area ini 10.550. Tembus itu siap-siap mencoba kembali uptrend. Ini kan dia lagi dalam pembentukan pola bisa jadi symmetrical triangle. Nah ini konfirmasinya tembus 10.500, 10.600. Siap-siap mencoba uptrend minimal polanya ini. Arah targetnya 11.600. Pas di situ juga ada resisten yang cukup kuat dari semenjak Februari. Kesini arahnya risk reward bisa seperti ini gambarannya. Kalau berminat, tapi ini kembali disclaimer on. Cut lossnya sekitar 4,5% sampai 5% dengan target minimal. Ya minimal aja dulu 6% dan peluang besar bisa ke 11.500, 11.600. Risk reward 1 banding hampir 4. Nah seperti itu kalau minat INTP. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMBR yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4,23%, harga 362. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal sebenarnya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SMBR kena buang dan jebol lagi 370 dan tadi dia sempat ke 380 gagal. Ya ini sandarannya 350 harus dijaga. Jebol itu tinggalin aja.
ya untuk SMBR. Seperti itu untuk SMBR. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.